Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'da. Langsung saja, materi kajian kita ada di grup, sudah saya share di grup WA. Materi yang kita kaji tentang Sahih Al-Bukhari. Libur panjang, kajian itu emang memulai lagi itu agak berat emang. Kalau udah terlanjur libur. Tapi nanti kalau udah mulai rutin lagi, insya Allah mudah, lebih mudah. Kayaknya emang memulai sesuatu yang setelah lama berhenti itu emang berat emang. Makanya kalau udah rutin itu jangan sampai berhenti. Kalau udah rutin jangan sampai berhenti. Kalau sudah melakukan rutin kegiatan baik itu jangan sampai dibiarkan berhenti terlalu lama. Bab tentang kaifakana badul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita bahas di kitab Sahih Bukhari. Tema yang pertama yaitu tentang bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis ya, kalau temanya ditulis bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi pertama ini Imam Bukhari mencantumkan ayat Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'dih, dan juga nabi-nabi setelahnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh, dan nabi-nabi setelahnya. Faedah ayat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari ayat ini, di antaranya pertama, ini ditulis yang ini, faedah ayat. Apa faedah dari ayat ini? 100 An-Nisa 163.
Pelajaran pertama yaitu bahwa wahyu, makna wahyu yang dimaksud wahyu apa? Wahyu adalah risalah. Wahyu adalah risalah atau pemberitahuan. Seperti itu, risalah. Risalah yang diberikan ini kurang ya, yang di PDF-nya kurang. Risalah yang diberikan kepada Rasul, yaitu utusan yang dipilih, kan itu. Utusan yang dipilih. Diberikan kepada Rasul. Ini kurang, kepada Rasul kalau yang di PDF. Risalah yang diberikan kepada Rasul, orang yang dipilih, melalui malaikat Jibril atau yang diwahyukan melalui hati. Yang diwahyukan melalui hati, dimasukkan ke dalam hati Rasul. Diwahyukan melalui hati ketika sadar atau ketika tidur. Ketika sadar atau tidur, itulah wahyu. Jadi wahyu itu risalah atau pemberitahuan, kabar, kan itu. Disampaikan kepada Rasul, utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat menyampaikan kepada Rasulnya, atau diwahyukan melalui diwahyukan melalui hati, dimasukkan ke dalam hati. Bisa ketika sadar atau tidur, maksudnya ketika melalui mimpi, ru'ya, kan itu. Tidur. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat tadi, ayat surat An-Nisa ayat 163. Pelajaran yang bisa kita ambil kita petik, kan itu. Bahwa Nabi Nuh kan itu. Dari ayat itu tadi kita pahami, Nabi Nuh nabi pertama yang mendapatkan wahyu. Nabi Nuh, nabi pertama yang mendapatkan wahyu. Hah? Nabi sebelumnya tidak, kan itu. Adam kan nabi. Jadi yang mendapatkan wahyu itu Rasul, kan itu. Rasul, utusan, kan itu. Utusan itu menyampaikan sesuatu yang ajaran yang belum pernah diajarkan sebelumnya, kan itu. Jadi pertama kali utusan Allah yang disebut Rasul mendapat wahyu itu ya Nabi Nuh, kan itu. Nabi Adam nabi, tapi tidak Rasul, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan itu wahyu, menyampaikan syariat dan lainnya, enggak ada, kan itu. Nabi tapi tidak ada perintah untuk berdakwah atau menyampaikan risalah, kan itu. Pertama kali yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah berarti siapa? Nabi Nuh. Nabi pertama kali Nabi Adam, kan itu, ya kan? Ya emang gitu. Yang gitu emang gitu yang kita yakini. Nabi pertama Nabi Adam, kan itu. Tetapi Rasul pertama yang diutus, kan itu, untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia adalah Nabi Nuh, kan itu. Dan kita pahami juga kenapa diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Risalah itu isinya menyampaikan untuk bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik. Dari situ juga dipahami kesyirikan pertama terjadi itu ketika di zamannya Nabi Nuh, kan itu. Di zaman Nabi Adam masih ayam tentrem, kan itu. Maksiat terjadi pertama kali di masa Nabi Adam itu pembunuhan Qabil Habil itu, kan itu. Ya kan? Belum ada syirik zaman itu.
Nah, parahnya umat itu pertama kali ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka diutuslah Nabi Nuh itu untuk menyampaikan risalah kepada umat, kan itu. Mengingatkan, kan itu, untuk meninggalkan kesyirikan dan beribadah menyembah hanya kepada Allah semata. Ini jarang dipahami ya, hal ini, kan itu. Jadi nabi pertama Nabi Adam, tapi rasul pertama itu Nabi Nuh, kan itu. Rasul pertama Nabi Nuh. Jadi tidak semua nabi itu rasul, kan itu. Ya, maksudnya tidak semua nabi itu rasul. Tapi semua rasul itu nabi, kan itu. Nah, tugas rasul itu apa? Menyampaikan risalah, kan itu. Kalau nabi tugasnya apa? Tugas nabi itu melanjutkan itu risalah. Melanjutkan. Jadi misal Nabi Nuh itu kan mendapatkan risalah, menyampaikan ke umatnya, kan itu. Setelah itu ada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, melanjutkan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh, kan itu. Kemudian muncul lagi Nabi Musa, kan itu. Mendapat risalah baru lagi, kan itu. Mungkin merubah syariatnya Nabi Nuh, cara dakwahnya berbeda, atau cara syariatnya berbeda, atau ditambahkan ajaran yang baru, kan itu. Setelah Nabi Musa, kan itu, Nabi Ibrahim ya dulu, kan itu. Ibrahim, kemudian Musa, kan itu. Kemudian Isa, Nabi Muhammad. Pokoknya Rasul itu tugasnya gitu. Risalah, kan itu, atau ajaran yang baru mengganti ajaran sebelumnya, kan itu, atau menambahkan ajaran, kan itu, atau merubah syariat yang sebelumnya atau syariat yang baru, kan itu. Harus disampaikan, kan itu. Kalau Nabi melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, kan itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, semua nabi sama dalam penyampaian wahyu. Maksudnya ketika mendapatkan wahyu itu sama, kan itu. Lewat tadi seperti melalui malaikat, kan itu. Atau dimasukkan ke dalam hati melalui ketika sadar atau ketika tidur, kan itu. Semua nabi sama dalam penyampaian wahyu. Pelajaran ketiga. Karena di ayat tadi dijelaskan, kami wahyukan kepadamu sebagaimana, kan itu. Seperti, ya itu. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, kan itu. Dan juga nabi-nabi sebelumnya, kan itu. Jelas ya, ayat itu jelas. Berarti maksudnya ayat itu juga mengandung maksud bahwasanya semua nabi sama penyampaian wahyunya. Udah, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyakan. Sekarang hadis 1, kan itu, hadis pertama. Hadis pertama di Sahih Bukhari. Ini langsung ya, dari Umar bin Khattab, kan itu. Saya ringkas saja. Dari Umar bin Khattab. Sebenarnya ini dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Beliau berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata. Ya, saya permudah, kan itu. Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan innamal a'malu, setiap perbuatan, semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap balasan
setiap balasan dan setiap balasan tergantung yang diniatkan. Setiap balasan tergantung yang diniatkan. Atau sebenarnya tepatnya dan walikulli, dan bagi setiap orang yang didapatkan, kan itu sesuai dengan apa yang diniatkan, kan itu. Atau maknanya seperti itu sebenarnya. Tapi enaknya dimaknai, kan itu. Balasan itu sesuai dengan yang diniatkan, kan itu. Amalan salah sesuai dengan apa yang diniatkan. Buruk atau amalan itu jadi baik sesuai apa yang diniatkan. Sedangkan hasil yang diperoleh dari amalan, kan itu juga sesuai dari apa yang diniatkan. Gitu maksudnya seperti itu. Faman kanat hijratuhu, ini tafsirnya dijelaskan. Jadi Rasulullah kemudian menjelaskan gambarannya, permisalannya. Barang siapa yang hijrah, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrah ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrah atau barang siapa niat hijrahnya, gitu juga sama. Barang siapa yang hijrah bertujuan untuk dunia, yusibuha, yang ingin digapainya. Barang siapa hijrah untuk dunia yang ingin digapainya, au ila imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Lengkap hadis ini sebenarnya ada lebih lengkapnya. Versi lebih lengkapnya itu, barang siapa hijrahnya, faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini nggak disebutkan di sini. Jadi versi lengkapnya ada lafadz seperti itu. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin digapainya atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia inginkan, niatkan, kan itu. Pelajaran yang bisa kita ambil pertama tentang biografi Umar bin Khattab, kan itu. Biografi Umar bin Khattab. Orang Syiah nggak suka, kan itu, kalau membahas tentang Umar bin Khattab, kan itu. Ini yang membedakan antara orang Syiah dengan orang Ahlus Sunnah, kan itu. Ahlus Sunnah suka, kan itu, mendengar biografi atau cerita-cerita tentang para sahabat atau kelebihan-kelebihan para sahabat Umar bin Khattab. Kalau Syiah sebaliknya. Jadi kalau Ahlus Sunnah suka mendengar kelebihan para sahabat, keutamaan para sahabat. Kalau Syiah menjelek-jelekan, kan itu. Makanya kalau kita mendapatkan asar atau keterangan tentang kelemahan atau aib atau keburukan para sahabat, itu bisa jadi mungkin
dari Syiah kan itu. Sumbernya dari Syiah bisa jadi kan itu. Kalau di Pati ini ada Syiah nggak? Pati. Ada kan itu. Ada Syiah. Isunya ada kan itu. Tapi ulah lebih besar nanti jadi fitnah itu. Katanya ya yang toko-toko di Pati itu ada yang Syiah kan itu. Tapi nggak berani terang-terangan Syiah itu, nggak berani. Pertama, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Jadi ini masyhur sekali dalam kisah keislamannya Umar bin Khattab kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab, bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam atau menangkanlah Islam kan itu, atau junjung tinggi Islam kan itu, aizal Islam, dengan masuknya atau dengan keislamannya Umar bin Khattab. Jadi Nabi berdoa minta apa? Supaya Umar itu masuk. Kalau enggak Umar ya. Satunya lagi nggak tahu saya. Abu Jahal kan itu. Kalau nggak Abu Lahab, Abu Jahal kan itu doanya Rasulullah. Antara itu. Antara Umar atau antara yang Abu Jahal kalau salah. Tapi yang menerima keislaman ini, yang masuk Islam itu Umar bin Khattab kan itu. Allahumma a'izal Islam bi Umar ibnil Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama ini Islam dengan masuknya atau dengan Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang diidamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya kelebihan yang besar atau jasanya besar sekali dalam membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang diidamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ikrimah berkata, kan itu. Ikrimah berkata, ini kayaknya Ikrimah yang sahabat kan itu. Ikrimah bin Abi Jahal kan itu. Anaknya Abu Jahal kan itu. Ikrimah berkata. Iya, tulis enggak apa-apa. Ikrimah berkata, Islam awalnya sembunyi-sembunyi kan itu. Islam awalnya sembunyi-sembunyi. Jadi pada awalnya Islam itu sembunyi-sembunyi, nggak berani menampakkan diri kan itu. Sampai keislamannya Umar bin Khattab kan itu. Sampai Islamnya atau keislamannya Umar bin Khattab kan itu. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, orang Islam itu ibadahnya diam-diam kan itu, tidak berani menampakkan jati dirinya, tidak berani menampakkan syiarnya kan itu. Tapi sejak Umar bin Khattab masuk Islam kan itu, maka orang-orang Islam menjadi berani menampakkan, pede lah gitu, jadi pede menampakkan keislamannya kan itu. Ini kita belajar dari sini kan itu. Ketika dakwah itu emang kita perlu orang-orang yang istilahnya orang-orang yang dipandang masyarakat. Orang-orang yang dipandang masyarakat. Nanti ketika orang-orang yang dipandang masyarakat ini masuk Islam, yang orang-orang yang lainnya itu segan kan itu. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk orang yang disegani atau dipandang di dalam masyarakat itu Quraisy pada zaman itu kan itu. Kalau dia masuk Islam kan itu, akhirnya yang lainnya segan, nggak berani apa-apa kan itu. Faedah hadis kan itu. Faedah hadis atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Faedah hadis.
Hadis tadi, yang hadis tentang niat tadi. Hadis yang tentang niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap balasan atau hasil tergantung niat, kan itu. Amalan tergantung niat, hasilnya juga tergantung niat, kan itu. Faedah hadis, kan itu. Pertama, ya pelajaran yang pertama dari hadis tadi, benarnya amalan, kan itu. Atau maksudnya benarnya amalan itu amalan diterima atau ditolak, kan itu. Benarnya amalan sesuai niat dan ilmu, kan itu. Sesuai niat dan ilmu. Ilmu saja kalau niatnya salah tertolak, kan itu. Niat saja kalau ngawur, kan itu, tidak didasari ilmu, akhirnya jadinya apa? Bid'ah, kan itu. Ya kan? Niatnya bagus, kan itu, mendekatkan diri pada Allah, tapi ibadahnya enggak ada dicontohkan, kan itu. Jadinya bid'ah, kan itu. Yang satu ibadah sesuai contoh, kan itu. Tapi niatnya untuk jadi kepala desa atau mau jadi bupati, kan itu. Atau pas mau jadi ada kepala sekolah, kan itu. Jadi dia jadi orang baik, bersedekah, kan itu. Salat, kan itu. Salat sunnah, kan itu. Ditampakkan semua, kan itu. Begitu. Mau jadi menantu. Ya tadi mau nikah. Pengen menikah dengan wanita. Jadi kalau niat saja, kan itu. Ini termasuk rukun, ya. Rukun dalam beramal. Rukun dalam beramal tuh niat sama ilmu, kan itu. Kalau niat saja, kan itu, tanpa ilmu jadi bid'ah, kan itu. Ya kan? Niat saja tanpa ilmu jadi bid'ah. Kalau ilmu saja tanpa didasari niat jadinya riya, kan itu. Ya kan? Kalau mau ditulis silahkan, itu penting. Amalan niat saja, kan itu. Amalan dengan niat saja menjadi bid'ah, kan itu. Niat saja itu maksudnya tanpa ilmu, ngarang berarti dia, kan itu. Amalan niat saja menjadi bid'ah, kan itu. Amalan sesuai ilmu saja, kan itu. Niatnya artinya tidak niat yang benar, artinya niatnya salah, kan itu. Menjadi riya, kan itu. Kemarin udah kita bahas itu tentang niat yang rusak, kan itu. Diseret. Jadi ada mujahidin yang mati diseret masuk neraka, kan itu. Kemudian ada orang alim pembaca Al-Qur'an, ya ustadz, kan itu. Diseret masukkan neraka, kan itu. Ada orang dermawan diseret dimasukkan ke neraka. Karena apa? Yang mujahid karena niatnya pengen dianggap orang yang pemberani, berjasa, pahlawan, kan itu. Kemudian yang alim, ulama, kan, atau ustadz atau pembaca Al-Qur'an pengen disebut mendapatkan julukan qori atau ya doktor, profesor, LC. Jadi tujuannya untuk dunia atau untuk gelar, kan itu. Kemudian yang dermawan juga sama, supaya mendapatkan kedudukan di masyarakat, kan itu. Dapat nama dan lainnya, kan itu. Ya dan billah, kan itu. Ciri-ciri orang yang amalannya ikhlas, ciri-ciri tadi udah jelas, ya. Amalan niat saja bid'ah, kan itu. Amalan ilmu saja jadinya apa? Riya, kan itu. Ciri-ciri amalan yang ikhlas, kan itu. Itu istiqomah, kan itu. Ciri-cirinya istiqomah. Istiqomah itu maksudnya, jadi kalau sedekah itu tidak terpengaruh tadi untuk karena ada mendekati event atau momen tadi seperti kepala desa atau bupati dan lainnya. Jadi amalannya istiqomah. Sebelum ada momen pencalonan kades, misal dia mencalonkan jadi kades, ya. Di sebelum mencalon jadi kades bahkan atau setelah menjadi kades tetap istiqomah, kan itu. Enggak berubah, kan itu. Tapi kok kalau gencarnya cuma sebelum tok, kan itu. Setelahnya terus berhenti enggak lagi, kan itu. Ya itu berarti pastinya riya, kan itu. Itu ciri-ciri gitu. Ciri-ciri amalan yang ikhlas itu istiqomah. Itu namanya usaha.
Dan gitulah, itu emang silahkan dibuktikan sendiri. Jadi kalau yang ikhlas, amalan ikhlas itu istiqomah, nggak terpengaruh dengan apapun, meski diajak orang, meski direndahkan orang, jadi nggak menunggu pujian orang kan itu. Mau nggak ada yang memuji ya dia tetap amal itu terus kan itu. Mau yang ngaji dikit, kan yang dia cari nggak jamaah, tapi kan dia cari pahalanya itu berdakwah kan itu. Jadi dia nggak mencari ini, nggak melihat hasilnya kan itu. Mau yang muji banyak, muji sedikit, dia nggak terpengaruh kan itu, terus kan itu. Mau hasilnya sedikit atau hasilnya banyak, tetap terus istiqomah kan itu. Dan dia kalau ciri-ciri amalan yang ikhlas ya nggak menunggu hasil kan itu, tidak menunggu hasil. Lanjut ya, pelajaran yang kedua kan itu, faedah dari hadis. Balasan amalan itu sesuai niat kan itu. Balasan amalan sesuai dengan niat. Balasan amalan sesuai dengan niat. Jadi ini motivasi kan itu. Jadi ketika kita beramal kan itu, ingin mendapatkan hasil yang terbaik kan itu, kita diperbaiki niat kan itu. Semakin niat itu semakin baik kan itu, insya Allah pasti hasilnya itu baik kan itu. Hasilnya pasti baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, niat. Yang dimaksud niat ini, makna niat. Niat adalah tujuan kan itu. Niat adalah tujuan. Dan tekad di hati kan itu. Tekad di hati itu maksudnya apa? Keinginan kuat kan itu. Jadi niat tuh bisa diartikan keinginan, kehendak kuat, keinginan kuat, kehendak kuat untuk beramal. Ya, terakhir untuk beramal. Tujuan dan tekad di dalam hati untuk beramal, Itu niat, yang dimaksud niat. Dan niat ini memang ibadah kan itu. Termasuk ibadah hati kan itu. Niat itu ibadah hati kan itu. Dan terkadang niat itu harus diucapkan kan itu. Apa nih ya? Niat itu terkadang harus diucapkan kan itu. Contoh misal contoh ketika orang, ini memang ada pembahasan kan itu. Ketika ada orang bercanda sama istrinya mau menceraikan kan itu. Menceraikan istrinya, bercanda kan itu. Nah, ini ditanyakan itu, kamu mengatakan cerai itu bercanda atau serius kan itu. Kalau dia serius maka jatuh talak kan itu. Tapi kalau dia bilang kalau itu bercanda, maka ya harus tidak jatuh talak kan itu, dan membayar denda mungkin kafarah kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Gitu kan itu. Itu contoh. Jadi niat itu kadang harus diucapkan kan itu. Tapi kalau di dalam sholat kan itu kayak ada tuntunan yang mengharuskan mengucapkan niat, itu tidak ada tuntunannya kan itu. Kalau ada sebagian kan itu yang mengajarkan lafadz kan itu, niat kan itu. Usolli seperti itu kan itu. Atau puasa itu biasanya gimana puasa itu? Puasa itu gimana? Niatnya biasanya dibacakan kalau di mikrofon speaker. Oh ya, nawa itu soma godin. Ya seperti itu. Jadi lafadz seperti itu. Lafadz seperti itu tidak ada syariatnya kan itu, tidak ada tuntunannya. Nawa itu soma godin, kan itu enggak ada. Kemudian yang usolli dan seterusnya itu juga enggak ada kan itu. Paham? Lafadz secara khususnya itu enggak ada kan itu. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, hijrah
adalah berpindah dari negeri kafir. Hijrah. Yang dimaksud hijrah di hadis ini, jadi hijrah adalah berpindah dari negeri kafir. Kan di hadis tadi dijelaskan, faman kanat hijratuhu ila dunya. Nah, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Hijrah ini yang dimaksud adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, kan itu. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Untuk menyelamatkan diri dari fitnah dan untuk menegakkan syiar agama. Untuk menegakkan syiar agama. Menyelamatkan diri dari fitnah maksudnya pembunuhan, kan itu. Misal seperti itu, pembunuhan atau pemerkosaan, kan itu dananya. Dan bertujuan untuk menegakkan syiar agama, maksudnya kalau di sini kalau sudah nggak bisa azan, kan itu, nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat Idul Fitri, nggak bisa sholat Idul Adha, nggak bisa berkurban, maka dianjurkan untuk hijrah, pindah, kan itu, ke tempat yang muslim, kan itu, tempat yang bisa menegakkan syiar, kan itu. Kemudian pelajaran yang kelima, maksud sabda Rasulullah hijrahnya kepada apa yang diniatkan. Hijrahnya kepada apa yang diniatkan. Jadi maksud sabda Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi Rasulullah bersabda, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sampai ke pada apa yang dia niatkan. Maksud sabda Rasulullah, hijrahnya kepada apa yang dia niatkan atau apa yang diniatkan. Maksudnya di sini adalah setiap ibadah, kan itu. Setiap ibadah yang diniatkan untuk dunia, setiap ibadah yang diniatkan untuk dunia akan mendapatkan dunia, dan tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dan tidak mendapatkan bagian di akhirat. Bahkan malah diancam. Jadi malah diancam, kan itu. Seperti hadis yang pernah kita bahas, kan itu. Orang yang rusak niatnya, kan itu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya gini. Jadi seandainya kalau saya baca Al-Ikhlas, kan itu. Saya baca Al-Ikhlas, saya niatkan untuk supaya dapat mobil, kan itu. Misal seperti itu. Ada gak seperti itu? Baca sholawat, kan itu. Supaya dapat ini, kan itu, rumah, kan itu. Dapat gak, kan itu? Dapat gak? Dapat, kan itu. Tapi gak dapat bagian di akhirat, kan itu. Gak dapat bagian di akhirat. Bahkan bisa diancam, kan itu. Dosa, kan itu. Dosa besar, karena riya, kan itu. Menginginkan dunia, kan itu. Baca Al-Ikhlas, kan itu, supaya dapat ilmu, kan itu. Ilmu seperti menghilang, kan itu, kebal dan dapat, kan itu. Banyak orang seperti sesat seperti itu, banyak. Dapat kebal, dapat ilmu-ilmu yang syirik, kan itu. Dapat, kan itu. Tapi ya enggak dapat bagian di akhirat, bahkan malah syirik, kan itu. Syirik besar, kan itu. Terakhir, kan itu, ke-6, kan itu. Hikmah hadis ini, kan itu. Hikmah hadis ini dicantumkan di awal kitab, kan itu. Hikmah hadis ini dicantumkan di awal kitab
untuk mengingatkan. Jadi pentingnya sini, hikmah hadis ini dicantumkan di awal kitab untuk mengingatkan pengajar dan pelajar. Untuk mengingatkan pengajar dan pelajar. Itu maksudnya orang yang ngaji dan yang mulang ngaji, kan itu. Mengingatkan pengajar dan pelajar untuk memperbaiki niat sebelum belajar, kan itu. Memperbaiki niat sebelum belajar. Ketika mau berangkat ke tempat pengajian, kan itu. Perbarui niat, perbaiki niat. Saya mau cari apa di situ, kan itu. Mau cari teman atau mau cari suami, kan itu. Atau mau cari pekerjaan atau mau yang belum nikah maksudnya. Maksudnya laki-laki perempuan ya. Perempuan semua ustadznya sudah punya, yang punya rumah sudah punya. Loh, gak harus sama ustadznya. Yang punya rumah. Gak harus sama ustadznya. Maksudnya tanya sama temannya satu, tanya sama teman yang lainnya. Jadi ngajinya itu cuma untuk cari teman, nanti terus cari tanya, kan itu. Kamu ada itu gak? Ada laki-laki yang kenalan laki-laki. Dan yang gitu. Misal seperti itu, kan ada juga yang seperti itu. Jadi sebelum berangkat ngaji, kan itu. Jadi hadis ini dicantumkan di awal kitab itu maksudnya ngasih kita pelajaran. Imam Bukhari itu ngasih kita pelajaran sebelum baca hadis, sebelum baca Al-Qur'an, kan itu. Itu kita disuruh memperbaiki niat kita. Sebelum belajar kita disuruh memperbaiki niat kita. Dan lanjutnya, kan itu. Dan orang belajar itu diumpamakan seperti berhijrah, kan itu. Jadi orang belajar itu seperti orang berhijrah. Ya. Datang ke majelis ilmu itu seperti orang berhijrah, kan itu. Makanya berat sekali. Diumpamakan di sini, dia di sini. Jadi kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis ini? Karena pengen memberi kita pelajaran, orang belajar itu seperti orang hijrah. Berat, kan itu. Berat, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pembahasan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.